Top 3 Berita Olahraga Terpanas Jumat, tanggal 11 Juli tahun 2025. Dalam 24 jam terakhir, dunia olahraga ramai dengan 3 kabar besar yang bikin netizen gak bisa berhenti klik. Dominasi lapangan hijau benar-benar menyita perhatian publik. Dan berikut ini adalah 3 berita terpopuler versi CNN Indonesia. 1. Romeni cetak gol. Oxford United ke final Piala Presiden 2025. Ole Romeni tampil memukau saat membawa Oxford United mengalahkan Arema dalam laga penentuan grup di Piala Presiden 2025. Striker timnas Indonesia ini mencetak gol kedua Oxford di menit ke-10 lewat umpan lambung manis dari Joshua Johnson. Kontrol bola yang ciamik, tembakan keras, dan gol. Kiper Arema, Lucas Frigeri, tak bisa berbuat banyak. Namun sayang, kebahagiaan Romeni tak berlangsung lama. Hanya 3 menit setelah gol, ia harus ditarik keluar karena cedera akibat tackle keras dari pemain Arema, Paulinho. Oxford tetap menang dan akan hadapi Port FC di babak final. 2. Ranking FIFA Indonesia melesat. Ini kata Erick Thohir. Kabar menggembirakan datang dari markas FIFA. Dalam update ranking terbaru, Indonesia naik 5 peringkat dari posisi 123 ke peringkat 118 dunia. Ini adalah pencapaian terbaik Garuda dalam 19 tahun terakhir. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut ini sebagai buah dari kerja keras pemain, pelatih, dan seluruh tim nasional. Alhamdulillah timnas kita naik 5 posisi. Ini jadi motivasi besar jelang laga-laga penting ke depan, ujar Erick Thohir. 3. Gerald Van den Boek murka. Regulasi 11 pemain asing di Liga 1 disebut lelucon. Pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Van den Boek, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap regulasi baru Liga 1, yang kini bertransformasi dengan nama baru, Super League. Dalam aturan terbaru hasil RUPS PT Liga Indonesia Baru, LIB, klub diperbolehkan mendaftarkan hingga 11 pemain asing dalam satu musim. 8 di antaranya bahkan boleh masuk dalam daftar susunan pemain dan tampil dalam satu laga. Namun, Van den Boek justru menyebut aturan itu sebagai lelucon. Saya pikir itu lelucon. Sungguh, saya pikir itu lelucon, tegas Van den Boek di Stadion Madia. Pelatih asal Belanda ini menilai kebijakan itu kontraproduktif dengan semangat membina talenta lokal. Ia menyayangkan keputusan tersebut. Apalagi Indonesia hanya memiliki satu kompetisi resmi, yakni Super League. Kita di Indonesia ini seharusnya mendorong pemain muda masuk tim utama, bukan malah menutup peluang mereka, lanjutnya. Meski LIB mengklaim bahwa regulasi tetap memberi ruang bagi pemain muda, karena klub diwajibkan menurunkan minimal satu pemain U23 selama 45 menit, Van den Boek tetap tidak sepakat. Saya main di tim utama Ajax Amsterdam waktu usia 17 tahun. Di sini juga banyak talenta bagus. Kenapa tidak diberi panggung? Sebagai bukti, Van den Boek pernah mencetak 4 gol dan 1 assist dari 13 pertandingan bersama Ajax Amsterdam saat usianya masih remaja di musim tahun 1980 sampai tahun 1981. Pelatih yang dikenal vokal ini menutup komentarnya dengan peringatan. Kalau terus begini, talenta muda kita akan terus tertinggal. Apakah suara keras Van den Boek akan mengubah kebijakan ini? Ataukah justru diabaikan oleh para pemangku kebijakan? Satu hal yang pasti, masa depan sepak bola Indonesia bergantung pada keberanian memberi tempat bagi generasi muda. Tanpa uji coba, Van den Boek yakin timnas U23 siap tempur di Piala AFF 2025. Keputusan mengejutkan datang dari pelatih timnas U23 Indonesia, Gerald Van den Boek, jelang turnamen Piala AFF U23 2025 yang akan digelar pada 15 hingga tanggal 29 Juli mendatang. Meski menjadi tuan rumah dan akan tampil di depan publik sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, dan Stadion Patriot, Garuda Muda tidak menggelar satupun laga uji coba. Van den Boek punya alasan kuat. Ia menilai, laga internal 11 vs 11 dalam sesi latihan sudah cukup untuk menyiapkan tim. Kami tidak membutuhkannya, uji coba.
Para pemain bisa bermain 11 lawan 11 melawan rekan setim setiap hari. Dan mereka dalam kondisi sangat baik, ujar Van den Broek di sela-sela latihan. Tak hanya itu, pelatih asal Belanda tersebut juga menekankan pentingnya menghindari cedera. Dengan tidak menghadapi lawan luar, kita juga bisa hindari risiko cedera dari tackle keras yang tidak perlu. Banyak tim lawan ingin tampil total dan itu bisa membahayakan pemain kami. TC Timnas U23 sendiri sudah berlangsung sejak tanggal 20 Juni di Jakarta, dengan total 30 pemain dipanggil. Hingga kini, belum ada nama pasti yang dipastikan masuk skuad final. Saya sudah punya bayangan, tapi pemilihan skuad final akan dilakukan sambil terus memantau pemain selama TC. Yang terpenting, tidak ada pemain yang cedera, jelas Van den Broek. Keputusan ini tentu menuai pro dan kontra. Sebagian menilai uji coba penting untuk mengukur kesiapan tim. Namun di sisi lain Van den Broek tampak tenang dan percaya diri dengan metode persiapannya. Apakah strategi tanpa uji coba ini akan berbuah manis bagi Garuda Muda? Ataukah justru menjadi bumerang? Kita tunggu saja aksi Timnas U23 di ajang Piala AFF 2025. Derby Nusantara dan partai panas lain siap menggetarkan GBK. Malaysia krisis pemain. Jelang Derby Nusantara lawan Indonesia di ASEAN Cup U23 2025. Kabar kurang menyenangkan datang dari calon lawan Timnas U23 Indonesia di ajang ASEAN Cup U23 2025. Pelatih Timnas U23 Malaysia, Nafouzi Zain, mengungkapkan bahwa timnya sedang kekurangan pemain jelang turnamen bergengsi tersebut. Sejak memulai pemusatan latihan atau TC pada tanggal 1 Juli tahun 2025, Harimau Muda justru diterpa badai cedera. 4 pemain inti mengalami cedera, yakni Hakimi Azim Rosli, Safizan Arsad, Fakrul Haikal, dan Pavitran Gunalan. Keempatnya merupakan andalan tim dan kehilangan mereka jelas mengacaukan rencana taktik sang pelatih. Dari segi situasi sekarang, kami masih punya 30 pemain. Tapi kami kekurangan pemain karena 4 mengalami cedera, ucap Nafouzi dikutip dari Harian Metro. Kita butuh pemain untuk keperluan latihan dan penerapan taktik, tambahnya. Saat ini, hanya tersisa 26 pemain yang benar-benar dalam kondisi bugar dari total 30 nama yang dipanggil ke TC. Padahal nantinya, Nafouzi harus menyaring hanya 24 pemain untuk dibawa ke turnamen. Situasi ini tentu menjadi angin segar bagi Timnas U23 Indonesia. Pasalnya, Garuda Muda akan bersua Malaysia di laga pamungkas Grup A ASEAN Cup U23 2025. Ya, Derby Nusantara yang syarat gengsi itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 21 Juli mendatang. Laga ini diprediksi bakal berlangsung panas karena mempertaruhkan gengsi dua negara serumpun.